dapat. Tapi kalau gini, enak kita ngelola ini. Ya. Lengkap pakai emailnya lagi ya. Iya. Komentar sekalian ya. Iya. Status tugas. Selesai tugas, ini belum. Dikembalikan ya. Mantap. Pakai Google Classroom kemarin nilai saya. Bagaimana saya mau minta tanda tangannya, bilang saya. Nah, ini aja buktinya saya sudah ngirim nilainya tuh. Iya. Pertama, kok bisa Pak Daniel? Saya coba saya kotak-katik gitu. Bisa dia ngirim kayak gini. Diklik-klik aja ya. Iya. Baik, maaf tadi ya semuanya karena jaringan Bapak tadi putus. Di sini ada masalah dengan aplikasi. Kita teruskan materinya sambil kita menunggu teman-teman tadi yang terputus. Silakan connect balik, bergabung balik dengan Zoom ini. Oke, Pak. Ya, kita teruskan ya. Gimana? Bisa dengar Bapak di sana? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, alhamdulillah. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Maaf tadi jaringan sini putus. Aplikasinya yang masalah sebenarnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Beginilah banyak tantangannya. Saya katakan ini tantangan, bukan kelemahan. Dimanapun hidup, apapun cara pasti ada masalah. Tapi itu bukan masalah, itu tantangan. Oke. Baik, sudah berapa yang login nih? Nah. Modul, kita ke algoritma, lalu algoritma materi. Saya ke Meet. Kita akan jawab soal nomor 3. Ya. Ya, selamat bergabung kembali. Ya, selamat bergabung kembali. Maaf tadi ada kesalahan di aplikasi dan jaringan.
Baik, kita ulangi kembali soal yang ini. Soalnya. Selamat bergabung kembali setelah putus tadi beberapa saat. Ya, oke. Kita Ya, Pak. dari sini kita akan coba buat jawabannya dari soal yang ada ini. Kita buat algoritmanya. Nah, tadi di sini kita teruskan soal yang ada tadi. Nah, ini soalnya tadi. Algoritmanya kita teruskan ya. Oke, kita teruskan. Itu dia. Sini tadi ini begin untuk dia, ini n-nya. Ini Ya. begin untuk while, ini n-nya. Lalu sini kita buat apa? Kita buat dulu tadi yang bahagian Jika, Pak. yang ini. Nah, bagian yang ini dulu kita buat. Yang satu. Satu ini tadi karena kita gunakan variabelnya K, maka ini K. Berarti echo atau print K atau echo K. Nah, kita buat dulu bagian yang ini ya. Yang ini. Oke. Kita buat dulu. Lalu di sini kita buatkan apa? Karena nanti variabelnya K, di sini echo, di sini K. Nah, kemudian tanda sambung. Tanda sambung, kemudian tanda kutip. Kita buat apa adanya ini, yang di atas ini, kita copy ini. Kali. Nah, kita copy. Taruh di sana. Paste. Nah, dibuat apa adanya. Kemudian tanda sambung lagi, itu titik tanda sambung namanya itu ya. Titik itu kita anggap tanda sambung. Kita baca tanda sambung. Nah, kemudian di sini kita bikinkan K dikali 4. Kemudian tutup, titik koma. Di bawah sini, di baris ke-8, kita bikin pencacah. K tambah-tambah. Di sini, di baris 9, sudah selesai. Baris 10, itu adalah return. Return K, atau return kosong. Nah, kita cobain. Apakah algoritma ini benar atau tidak? Benar atau tidak, kita harus coba dulu. Perhatikan ya. Di sini, kita mulai nomor 1. Prompt pertama ini akan memanggil function namanya cetak perkalian 4. Maka dia akan call kemari. Di sini K sama dengan 1. Apakah selama K berarti selama 1. Selama 1 kecil sama dengan 10. Apakah K kecil sama dengan 10? Ya. Cetak K. Kamu tulis sini 1. Cetak spasi X. Cetak spasi X. Ini cetak spasi X. Kemudian cetak 4 sama dengan. Cetak 4. Sama dengan. Sampai di sini K dikali 4. Berarti 1 dikali 4. Berarti di sini 4. Nah, udah selesai dia itu. Sudah terjawab yang ini. Sudah terjawab apa yang ada di sana. Yang ini sudah terjawab nih. Sudah terjawab sini. Nah, sekarang kita teruskan. Kita teruskan lagi. Nah, kita teruskan lagi ya. Kemudian di sini K sama dengan K tambah 1. Sekarang K sama dengan 2. Sampai di sini, dia akan looping lagi balik ke atas. Ya.
Sampai sini dia akan looping dia. Akan looping ke atas. Nah, looping dia ke atas. Di sini K sama dengan 2. Naik ke atas sini. Apakah 2 kita sama dengan 10? Ya. Cetak K. Di sini 2. Akan muncul di sini angka 2 nanti. Akan muncul angka 2 di sana. Di sini akan 2. Kemudian cetak lagi sepertinya apa adanya. Di situ. Kemudian 2 kali 4. 8. Muter lagi sini ke bawah. 3. Sekarang 3. 3 naik ke atas. Apakah 3 kali sama dengan 10? Ya. Cetak K. Cetak 3. Cetak ini apa adanya. Kemudian 3 kali 4, 12. Cetak 12. Begitulah seterusnya. Nah, inilah namanya looping untuk perkalian 4. Silakan, ada pertanyaan? Jelas sampai situ? Silakan kalau ada yang mau tanya. Halo, jelas? Pak. Oke, kita ke probing. Kalau jelas, kita ke coding. Kita ke coding. Baik, kita ke coding. Kita coding sini. Kita ambil di kanan di sana, new. Lalu ambil new. Kemudian kita save. Kita save. File, save. Lalu Anda beri namanya adalah meet 3B ganjil. 3B ganjil titik PHP. Nah, kemudian dari sana kita coba bikin PHP. Kemudian kita enter beberapa kali. Lalu di sini kita buat tadi. Yang pertama adalah cetak perkalian 4. Kemudian di sini N. Kemudian function. Kita kopas saja ini. Sampai situ. Nah, kita bikin situ. Lalu yang ini kita bikinkan K, string K sama dengan 1. String K sama dengan 1. Ya, kami. Lalu while K kurang sama dengan 10 untuk 10 kali perulangan. Begin. Di sini echo. Kita cetak K-nya dulu tadi. Ya, ini adalah K-nya saja. Nah, coba ini saja kita kerjakan dulu apa yang terjadi. Di sini adalah K++. K++. Di sini return 0. Oke. Apa hasilnya kalau seperti ini saja dulu? Kita penggal dulu dia ya. Artinya kita hanya mencetak ini aja dulu. Kita hanya mencetak ini saja dulu. Mencetak angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 ini dulu kita cetak. Ya, maksudnya kita akan diskusikan gimana step by step-nya. Ya, setelah itu nanti kita tambahkan sesuai dengan keperluan soal. Jadi kita simpan. Lalu kita jalankan di ini. Selamat bergabung Wandra. Baru datang ya Wandra. Oke.
Dari sini setelah ini kita selesai, maka kita coba buka browser. Kemudian di browser ini kita gunakan localhost B. Ya, ini kita lihat tadi Meet 3B. Ini dia, Meet 3B. Itu hasilnya. Loh, kok beda, Pak? Di soal itu ke bawah, Pak, perginya. Sementara kita ke kanan. Nah, ini soalnya ke bawah. Nah, di dalam sementara dalam programming itu kita dapatnya ke bawah. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita rubah aplikasi. Codingnya ini kita rubah sedikit. Yang membuat perintah ke bawah itu adalah break. Echo break. Nah, itu dia minta ke bawah. Lalu kita simpan. Kita simpan ya. Nah, sebenarnya Bapak ingin melihatkan step by step-nya aja sebenarnya. Ya. Lalu disimpan ya. Oke. Kemudian kita running balik. Ini kita refresh. Apa hasilnya nanti setelah kita refresh? Nah, udah ke bawah dia. Tampilnya sudah ke bawah, sama persis seperti soal. Tetapi perkaliannya belum lagi kelihatan. Lalu kita modifikasi programnya. Kita di sini. Anda boleh bikin di kanannya, boleh dibikin di bawah. Titik, tanda kutip, spasi 4X sama dengan tanda kutip. Nah, setelah itu kita run, simpan dulu ya. Maaf, simpan dulu. Disimpan dulu. Kemudian kita balik lagi ke browser. Di browser ini, nah kita refresh. Nah, dapat dia itu. Oh, kebalik. Sorry, kebalik. Maaf, kebalik ya. Maaf, kebalik. Ini sini X-nya, ini 4. Ya, kebalik nih. Sorry. Ini simpan lagi balik, simpan. Balik ke browser. Lalu kita refresh. Nah, 1 kali 4, 2 kali 4 dan seterusnya. Hasilnya lagi mana hasilnya? Hasilnya ada di sini. Kita modifikasi lagi hasilnya. Decoding. Ini tambah titik lagi. Di sini adalah string K dikali 4. Nah, seperti itu. Ini kita kurung aja supaya kelihatan satu bagian. Ya. Setelah itu disimpan. Kita balik ke coding. Balik ke browser. Nah, kemudian kita refresh. Nah, udah selesai dia. Itulah hasilnya. Baik, yang belum yang ingin mencobakannya silakan dicoba dulu. Ya. Silakan dicoba.
Oke, sudah ya. Baik. Yang sudah nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti sudah ada kemajuan, Anda paham? Ya. Anda paham itu berarti ya kita masuk ke berikutnya. Kita ke soal B. Ya. Kita ke soal B. Baik, di soal B itu soal B yang ini ya. Bisa, oke. Sudah bisa dijawab di chatnya, di chattingan itu. Anda jawab di chattingan kalau sudah bisa. Ya, jawab di chattingan ini kalau bisa. Oke. Sekarang kita jawab soal nomor 2B genap. Ya. Sebelumnya algoritma tadi jelas di atas sudah dijelaskan, pseudocode dengan algoritma sama. Yang ini ya, ada pseudocode sama dengan algoritma. Algoritma itu pseudocode itu mengekspresikan logika dengan menggunakan bahasa atau ya dengan kata. Sementara error itu adalah kejadian yang terjadi tentang penulisan atau tata bahasa yang salah dalam programming. Kalau function ini adalah sebuah prosedur program yang mengerjakan satu kegiatan program, memiliki input atau memiliki parameter dan mengembalikan ataupun tidak mengembalikan nilai. Kita coba kerjakan soal nomor 2, ya nomor 2B genap. 2B genap kita akan coba mulai. Selalu kita membuat dulu analisisnya supaya kita memahami masalahnya. Kalau kita tidak menganalisis, nanti kita tidak memahami masalahnya. Nah, ketika masalahnya kita tidak pahami, langsung kita program. Yang terjadi nanti malah tambal sulam. Maksudnya apa itu, Pak? Kita kerjakan dan kita pun lupa. Kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Itu yang kita takutkan. Baik, kita teruskan. Kita akan coba pergi ke, oh ya, kita ada di situ ya. Oke, di sini. Ini soal berikutnya. Ini adalah soal 2B. 2B genap. Ini soal 2B genap. Lalu kita coba bikin algoritma. Oke, baik. Tunggu bukan algoritma, maaf. Analisis dulu. Kita kaji dulu. Kita telaah dulu. Apa output dari soal ini? Ayo, apa output soal ini? Silakan semua menjawab. Apa output dari soal? Gaji, Pak. Ulangi. Hasil gaji itu, Pak, karyawan. Outputnya, targetnya apa? Luarannya apa? Luaran soal ini apa? Gaji pokok. Mantap. Ya, gaji pokok ya. Ini outputnya. Atau kita singkat dengan GP. Apa inputnya? Pendidikan. Mantap. Kemudian apa lagi? Nama. Ya kan? Nama karyawan. Nah, ya. Tuh. Hanya itu dia. Oke. Bagaimana prosesnya? Jika pendidikan sama dengan SD, begitu ya? Ya, maka GP sama dengan 400.000. Tuaga, begitu ya? Oke. Itu cuma. Oke. Dari sini kita ke coding boleh. Baik, kita ke algoritma juga boleh. Algoritma di sini satu cetak gaji pokok. Oh, maaf. Input dulunya ya. Input dulu.
Input dulu ya, di sini input. Kita buat dulu di sini dulu nama. Katakan namanya sama dengan soal, itu Syifa. 2, di sini pendidikannya adalah S1. Nah, di nomor 3 ini. Nah, sini baru. GP sama dengan, nah baru sini. Inputnya adalah PDD. Inputnya PDD, outputnya adalah GP. Oke. Yang keempat di sini adalah print GP. Gaji pokok. Kemudian 5, N, 6, 7. Kita bikin function. Function ini kita kopas aja karena namanya memang sama. Kita blok, lalu kita copy, paste. Gitu. Oke, 8. Nanya di sini. Apakah PDD sama dengan SD? Nah, jika iya, ini kita dorong sedikit di dalam ya. Ini N-nya yang bikin tadi. Ini N-nya function ya. Nah, sini. Ini N-nya PDSD. Oke, ini 9. Maka di sini adalah GP sama dengan 400.000. Toa Gampatma. Kemudian di sini ada else. Ada else untuk, nah ini kita copy aja. Kita copy aja ini. Nah. Oh ya, kita copy aja, coba aja copy dulu, paste. Di sini jika SLTP itu 500, SLTP. TP ini 500. Else lagi. Kemudian kita paste lagi di sana. Nah, ini SLTA. SLTA tadi berapa? 700. Kemudian else lagi. Kemudian kita paste lagi di sana, paste. Nah, ini adalah S1. Gajinya berapa? 2 juta. Else lagi di sana. Else. Maka di sini kita bikin seperti itu. GP-nya sama dengan 0. Kenapa? Kalau misalkan nanti operator menginputkan data pendidikan bukan SD, SLTP, SLTA atau S1, maka dia saya input artinya gaji pokoknya adalah 0. Nah, ini kita ganti 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ayo kita cek dulu sebelum berakhir. Ya. Baik. Oh, sini kurang sini. Di sini 19. Di sini return gaji pokok. Kita lihat. Ini bagian yang pertama. Ini bagian yang pertama. N-nya ini. PN-nya. Bikin SD, ini tutupnya. Bikin SLTP, pasangannya. Bikin SLTA. Bikin S1. Bikin else. Udah selesai berarti. Tes. Ayo kita tes. Ayo kita tes apakah program ini benar atau tidak. Di sini nama Syifa. Pendidikan S1. Program utama ini sebutannya adalah program utama. Ya, ini program utama namanya ini. Maka dipanggil function namanya cetak gaji pokok. Waktu dicetak gaji pokok ini, dibawa data. Apa yang dibawa data itu? Datanya adalah S1. Ya. Dibawa data S1. Nah, ini S1 ya. Dibawa data S1. Ini S1.
Kemudian sampai di sini ditanya lagi. Nah, apa yang ditanya itu sana? Apakah S1 sama dengan SD? Tidak. Apakah S1 sama dengan SLTP? Tidak. Apakah S1 sama dengan SLTA? Tidak. Apakah S1 sama dengan S1? Ya, maka ini terpenuhi. Maka gaji pokoknya adalah semacam 2 juta. Sampai di sini dia langsung ke return. Di sini dia. Nah, dari sini return katanya. Maka dia kembali membawa GP. GP bernilai 2 juta. Maka dia balik ke sana. Balik ke sini. Maka 2 juta itu disimpannya ke GP. Sampai sini cetak GP. Maka keluarlah nanti di komputer kita angka 2 juta. Nah, seperti itu. Sampai situ ada yang tidak jelas? Silakan ditanya. Jelas itu? Nah, kalau jelas, kita akan pergi ke coding. Ya, copy aja ini semua, supaya nanti kita tidak 2 kali kerja. Ya, ini saya blok, Ctrl A. Ctrl A. Maaf ya, Ctrl A. Di copy semua ini copy semua ke bawah. Nah, di blok, kemudian di copy. Copy. Oke. Anda mau catat dulu atau kita langsung ke text editor? Ke PHP? Catat dulu, Pak. Nah, silakan. Catat dulu silakan. Apa kabar Tio? Baru bergabung ya? Ya, tidak apa-apa. Teruskan. Esa, Daniel, Jamiatul juga baru bergabung. Ya.
Bisa kita teruskan ke coding ya? Halo? Oke, Bisa, baik. Pak. Bisa, Pak. Mantap. Selamat bergabung Wahdini. Di sini kita mulai di coding. Seperti biasa di sini new, lalu kita langsung simpan. Simpan, kita beri namanya meet 2 ya, 2B, sorry. Meet 2 genap. Meet 2 genap titik PHP. Di sini PHP. Oke. Saya kopas tadi yang tadi itu. Kopas ya. Nah, ini dibuang-buang dulu. Oke, sudah selesai. Oke, dari atas nama. Seperti yang tadi, kita coba Ctrl H aja, Ctrl H. Cari nama, ganti dengan string nama. String nama. Kemudian kita replace. Ya, udah. Kemudian kita lagi ganti PDD. Cari PDD. Ganti dengan string PDD. Ya. Lalu kita replace. 1 per 1 bisa. Nah, 1 per 1 bisa ya. Sekalian juga bisa. Oke. Habis. Udah, habis. Sekarang kita mana lagi? Nah, oke, tanda baca lagi. GP ya. Cari GP. Ganti dengan GP. Kita replace all. Selesai. Oke. Dari atas ini kita kasih titik koma. Titik koma. Ini kita kasih komentar. Ini titik koma. Mengakhiri satu perintah atau satu statement. Oke. Selesai. Selesai. Simpan. Simpan. Kita balik ke browser. Di browser ini kita back. Refresh. Ini kita akan panggil Meet 2 genap. Hasilnya 2 juta. Bisa Anda? Hasilnya 2 juta. Oke. Tapi kalau kita lihat hasilnya yang 2 juta tadi itu yang ini tidak menarik. Bisa kita ubah menjadi lebih menarik lagi caranya. Caranya adalah di sini kita tambahkan di baris kelima itu di sini RP titik lagi. Nah, kemudian kita bikin number format, kita buatkan seperti itu. Nah, hasilnya lebih menarik. Ya, kita tambah seperti ini ya. Tambah ini, lalu kita simpan. Simpan. Kemudian kita balik ke browser. Lalu kita refresh. Nah, hasilnya lebih menarik. Bisa Anda lihat? Halo, bisa Anda lihat hasilnya lebih menarik? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Baik, silakan dicoba.